pacar selalu mengaturku sejak kami mulai berpacaran. Dia melarangku memakai rok pendek, berias, dan pergi makan dengan teman. Kalau mau pergi, aku harus mengajaknya. Dia berharap aku selalu menghabiskan waktu luang bersamanya. Jika permintaannya tidak diikuti, dia akan marah dan menganggap aku tidak menghargai atau mencintainya seperti dia mencintaiku. Kemurkaannya sangat menakutkan. Kadang meninju dinding sampai tangannya berdarah, atau membentakku tanpa memandang lokasi, dan membuatku seolah aku orang yang buruk. Namun, jika aku berjanji akan mengikuti permintaannya, dia bakal kembali lembut dan memperlakukanku dengan penuh kehangatan. Sebenarnya, aku selalu takut dengan emosinya, karena tidak tahu kapan dia akan meledak. Aku hanya bisa bersikap patuh sambil mengamati tanda-tanda luapan emosinya, dan berusaha tidak memancing kemarahannya. Aku penat dengan hubungan ini. Sekarang, hanya ada rasa takut saat memikirkan dia. Apakah kamu familiar dengan contoh kasus tersebut? Apakah adegan tersebut kerap terjadi di keseharianmu? Apakah kamu merasa perlu mengurus dan memenuhi keinginan orang lain terlebih dahulu? Bahkan selalu mengabaikan perasaan serta keinginan sendiri. Namun, bagaimana jika tidak melakukan keinginan orang lain? Jika tidak melakukannya, orang lain, bisa disebut juga dengan lawan, akan menyalahkanmu dengan berbagai cara, membuatmu merasa bersalah dan frustasi. Bahkan, kamu sampai berpikir dirimu sangat buruk. Kemudian, terjebak dalam suasana hati ini, seperti serangga yang lengket diserang laba-laba. Apakah hidupmu selalu untuk memuaskan orang lain? Cobalah bertanya hal di atas kepada diri sendiri. Jika jawabannya iya, tanyakan sekali lagi. Mengapa aku rela memberikan segalanya untuk memuaskan orang lain? Ketika mulai mempertanyakan hal itu, model interaksi antara dirimu dan orang lain akan tampak semakin jelas. Interaksi tersebut ibarat lawan sebagai pihak yang meminta dan kamu pihak yang memenuhi. Kalau tidak memenuhi permintaan lawan, hal yang tidak baik akan terjadi. Jika interaksi kamu dengan orang lain sangat mirip deskripsi tersebut, kemungkinan besar kamu telah jatuh ke dalam siklus pemerasan emosional. Apa itu pemerasan emosional? Ini adalah sebuah konsep psikologi yang sering terjadi dalam hubungan antar manusia, di mana pelaku pemerasan emosional akan mengendalikan semua perilaku si korban, hingga korban kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Buku berjudul Emotional Blackmail membahas secara mendalam tentang konsep ini. Tujuan utama buku ini adalah agar kita bisa mengidentifikasi dan memahami pengaruh pemerasan emosional, sehingga bisa terlepas dari siklusnya. Buku ini juga berbagi tips meloloskan diri dari pemerasan emosional dan cara membangun batasan emosional, sehingga kita bisa percaya diri, berani berhadapan dengan pelaku pemerasan emosional, dan kembali memperoleh kendali hidup kita.